Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi pemirsa-pemirsa yang sedang menonton video saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada lanjutannya, yaitu jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Jadi di sini ada proses sambung menyambung dari awal, dari jurnal umum hingga ke neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu setelah itu akan jadi laporan keuangan. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Ini yang akan kita bahas pertama-tama. Karena dari jurnal sebelumnya atau dari sheet sebelumnya itu belum sesuai dan ada yang belum dicatat juga. Karena pihak akuntansi itu pasti tahu bahwa pastinya ada yang berubah di akhir bulan karena itu ada penyesuaian. Dari mana pihak akuntansi bisa tahu hal tersebut? Karena pihak akuntansi akan memastikan data-datanya ke eh, pihak divisi lain. Eh, Semisalkan ketika pegawai akan menerima gaji, kita semisalnya memberikan gaji pada tanggal 25. Lalu berarti adanya ini ya, apa? Cutting date. Ada cutting date sebanyak semisalkan sebulannya itu ada 30 hari, berarti ada cutting date sebanyak 5 hari. Jadi kita akan diberikan data checklog, absen checklog, kita lihat apakah pegawainya itu masuk atau tidak pada hari-hari tersebut. Jika masuk, kita akan menyesuaikan, kita akan mencatat gajinya, itu bukan gaji. Nah, ada beberapa poin penting juga yang akan saya sampaikan tentang jurnal penyesuaian ini. Jika di jurnal umum, yang dicatat masih menjadi hak, karena itu belum terpakai. Sedangkan di jurnal penyesuaian, itu sudah dipakai, nanti transaksi tersebut akan berubah menjadi beban. Sebentar lagi akan saya jelaskan ketika kita sudah ada di contoh kwitansi yang saya sudah buat. Ada yang namanya transaksi deferral dan transaksi akrual. Jadi transaksi deferral adalah transaksi yang menunda pengakuan pendapatan atau beban. Dan transaksi akrual adalah case jika kita sudah mengerjakan tetapi belum dicatat. Dasarnya akuntansi ini adalah logika persamaan akuntansi. Jika kita sudah memahami logika tersebut, penjurnalan akan menjadi lebih mudah. Kita tinggal mengingat yang mana yang hak dan yang mana yang merupakan kewajiban. Sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi langkah pertama ini sama dengan jurnal umum, yaitu kita akan melakukan data validation. Jadi data validation itu ada di menu data, lalu kita bisa blok terlebih dahulu di bagian akun debit dan akun kredit. Lalu kita bisa ke data validation, lalu kita bisa pilih list. Jadi ya rumusnya sama seperti yang kemarin. Kita ke COA, kita pencet COA, lalu blok, kita blok bagian ini. Tinggal di OK kan. Terus sekarang kita bisa memilih akun-akun yang akan kita gunakan dalam jurnal dengan mudah. Jadi tidak ada kesalahan input. Karena satu saja kesalahan input bisa mengacaukan seluruh jurnal atau neraca yang ada. Jadi sekarang kita akan masuk ke tahap auditing dari laporan-laporan ataupun invoice yang telah diberikan dari tim kepada saya. Jadi di transaksi yang pertama,
Di sini ada laporan dari kepala gudang terkait dari stok perlengkapan. Jadi sebelumnya perlengkapannya ada di angka 4 juta. Sekarang tersisa 2 juta. Jadi yang akan kita catat adalah yang telah terpakai. Jadi kita akan mencatat dari, sorry, di beban perlengkapan. Pada atau yang berkurang berarti ada di perlengkapan. Perlengkapan berkurang otomatis ada di kredit. Sisanya 2 juta. Tulis saja. Lanjut ke transaksi nomor 2. Di sini pada transaksi kedua terjadinya penyusutan peralatan sejumlah 100.000 per bulannya. Jadi jumlah ini belum fix, ini hanya perkiraan dari tim financial. Ini akan berubah seiring berjalannya waktu, karena kan ada namanya inflasi. Jadi karena kita akan mencatat ini di jurnal penyesuaian, jadi yang akan kita catat adalah otomatis akumulasi penyusutan peralatan. Kita input adalah beban penyusutan peralatan kepada akumulasi penyusutan peralatan sebesar, jadi itu adalah X pada transaksi ketiga itu ada kwitansi dari bagian keuangan. Jadi di sini adanya update bahwa pendapatan diterima di muka telah selesai dilakukan. Jadi otomatis pendapatan diterima di muka akan berkurang, pendapatan diterima di muka akan berkurang dan pendapatan jasanya akan bertambah. Kenapa? Karena ini sudah diselesaikan. Jadi sudah bukan kewajiban kita lagi. Jadi ini akan menjadi pendapatan sebesar 4 juta. Bisa kita pilih sebagai transaksi yang keempat. Di sini ada diterima dari bagian financial yang mengurus piutang. Jadi eh, masih ada pendapatan yang harus diterima. Jadinya di sini otomatis piutang kita bertambah ya, karena ini belum ditagihkan.
Lalu em, pendapatan jasa kita juga bertambah karena ini diberikan sebesar 10 juta. Ini adalah eh, bayarkan, jadi kita mencatatnya sebagai pendapatan yang harus diterima. Sekarang akan masuk pada transaksi yang kelima. Jadi di sini eh, telah diterima dari bagian utility. Jadi kita di sini ada beban yang masih harus dibayarkan. Nah, jadi otomatis beban kita bertambah. Beban utilitas kita bertambah dan karena kita menunggak istilahnya karena ini sudah jatuh tempo dan baru diketahui ketika kita membuat jurnal penyesuaian ini. Jadi kita itu harus menginput ini di account payable karena kita ngutang, kita berutang sebanyak sebesar 2 juta rupiah di sini. Oke, ininya adalah kita akan mengerjakan atau menginput yang keenam. Jadi di sini di sini ada absensi ceklok karyawan dari PT Freya Jaya. Nah ini sebanyak 5 hari kebetulan dan semua karyawannya masuk sebanyak 5 orang, semuanya masuk dalam 5 hari, berarti 5 dikalikan 5 adalah 25 dan 25 dikalikan 100 adalah 2.500.000. Nah, kita sudah mendapatkan totalnya. Sekarang akun apakah yang harus diinput? Jadi akun yang diinput otomatis beban gaji. Terus interest expense dan karena kita berhutang baru kita masukkan interest pay sebanyak atau sebesar 2 juta. Tidak seluruh dan yang harus kita masukkan di sini penyesuaian yang terakhir. Ada yang bisa menebak dari jurnal umum ini apa yang kira-kira kita akan sesuaikan? Ya, betul. Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Jadi, asuransi dibayar di muka sebesar 8.250.000 rupiah. Nah, karena ini tidak terpakai habis dalam masa 1 bulan itu, jadi kita harus sesuaikan. Informasinya adalah ini dibayar selama 1 tahun sebesar 8.250.000 rupiah. Jadi, yang akan kita catat
yang telah dianggap beban, dianggap beban asuransi, itu sebesar berarti 1/12 dibagikan 8.250. Insurance expense pada asuransi dibayar di sebesar, berarti setelah dibagi itu kalau tidak salah 287.500 rupiah. Sekian saja untuk dari jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita akan masuk kepada buku besar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembuatan dari buku besarnya. Sebenarnya simple. Kenapa tadi saya kerjakan jurnal penyesuaiannya di sheet yang terpisah? Agar pemirsa sekalian mengingat apa yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi saya hanya mengulang, tinggal di copy lalu di paste ke sini dan tinggal diganti saja nomor. Nah, ini sudah lengkap. Sekarang kita buka buku besar dan apa yang harus kita lakukan? Cukup klik ini dan bisa kita refresh. Nah, setelah di refresh pasti akan ada akun-akun yang belum terinput. Nah, kita bisa paste ke sini, kita bisa ganti ini. Semisalnya yang belum terinput itu ialah, nah seperti ini, ada akun baru, itu unearned service revenue. Bisa kita paste lagi, bisa kita tarik sini. Seperti biasa, formatnya adalah ke samping, agar rapi. Sini surplus expense. Ini kita copy lagi. Isi lagi. Beban depreciation expense atau beban penyusutan. Selanjutnya si penyusutan. Dan beban utility. Sekarang sudah lengkap buku besarnya. Kita lihat sini. Oke, sekarang kita masuk di buku besar. Jadi kita melakukan hal sama, tinggal refresh. Dan sekarang tinggal bukakan. Simpel ini, tinggal di zoom aja. Masuk di pembuatan laporan laba rugi. Jadi konsepnya laporan laba rugi itu apa sih? Jadi ini untuk mendapatkan laba neto. Jadi yang dibutuhkan adalah pendapatan dan beban.
Jadi untuk mendapatkan laba atau rugi, itu kita harus mengurangi pendapatan dengan beban. Jadi kita bisa menuliskan di sini untuk pendapatan, di bawahnya kita bisa pakai ini ya, data validation. Jadi kita bisa klik di sini data validation, terus kita pilih list, terus source-nya kita ambil dari sheet yang COA dan kita ambil dari sini. Kita blok ini, kita tinggal oke. Setelah itu bisa langsung muncul. Nah, jadi yang kita pilih pertama adalah sudah otomatis revenue atau pendapatan. Oh iya, ini bisa di bawah aja dulu. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang berkaitan dengan revenue. Jadi ada service revenue dan rent revenue. Jadi kita bisa copy dari sini, service revenue dan rent revenue-nya berapa. Lalu kita bisa hitung bebannya, eh, expense. Ini kita harus hilangin dulu ya. Di sel kosong, lalu di paste. Jadi sekarang kita ambil revenue, sorry, expense. Saya agak suka kebalik soal. Nah, jadi kita bisa pilih di sini. Di sini ada administrasi, unknown service, terus ada di sini kita bisa pilih expense-nya. Di sini ada uh, supplies expense. Di sini ada insurance, equipment depreciation expense. Terus kita di sini juga ada insurance expense. Kita ada salaries and wage expense. Terus kita ada an expense. Kita juga ada utilities. And last but not least ada interest expense. Oh sorry, masih ada administration. Lupa ya. Nah, masih ada. Jadi kita cari di sini lalu kita copy paste. Lalu ada supplies. Nah, rentnya itu kosong. Kosong. Utilities juga kosong. Dan bunga juga kosong. Nah, jadi tinggal kita kurangi saja.
Guys. Terus gimana cara menjumlahkannya? Itu kita barengan, terus kita ambil yang eh, sum revenue, terus kita kurangi. Nah, by the way, salary expense juga bikin tabel yang rapi. Sudah. Eh, Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat laporan laba ditahan. Nah, caranya juga cukup simpel. Jadi, yang kita perlukan itu laba satu November. Karena ini perusahaannya baru dibuat, berarti masih nol. Terus, kita tambahkan dengan laba neto. Laba netonya dapat dari mana? Laba netonya itu ada di eh, sini, guys. Nih, kita kan pakai Zoom, jadi kita harus mana sini. Ya, di situ eh, kita kurangi dengan dividen atau privé. Nah, dikarenakan ini PT, jadinya kita akan menggunakan dividen. Namun, tidak ada pengurangan dari dividen. Belum ada. Jadi, segini saja cukup. Dan kita akan masuk ke laporan posisi keuangan yang terdiri dari pemisahan aset, ekuitas, dan liabilitas. Jadi pertama kita akan buat aset, caranya sama, kita akan menggunakan data validation. Yang kita okekan, lalu aset kita terdiri dari kas, ya ini kita tarik ke bawah dulu, habis itu aset kita terdiri dari piutang, terus dari supply, terus dari masih depresiasi,
Dan kita punya hmm, nah, kita bikin akunnya terlebih dahulu. Terus ini selanjutnya kita akan memasukkan liabilitas. Ini tinggal di copy saja. Masukkan liabilitas. Jadi liabilitas di sini terdiri dari utang-utang ya, yaitu sudah itu saja. Jadi sekarang kita tinggal mentotalkan. Habis itu yang terakhir ada ekuitas. Di sini terdiri dari laba dan modal. Labanya dapat dari mana? Labanya kita dapat dari laporan laba ditahan ditambah modal quantity shared capital gain. Sudah, ini tinggal kita masukkan angkanya satu-satu. Jadi cash terus account receivable receivable lalu equipment akumulasi depresiasi lalu surprise dan prepaid insurance. Misalnya ya, ini harusnya insurance expense. Dan tanah. Lalu bisa kita totalkan.
Bedanya di sini equipment dan akumulasi depresiasi dikurang. Melakukan hasilnya, lalu sekarang kita tinggal masukkan angka yang liabilitas. Jadi di sini kita nggak ada notes payable, tadinya account payable, jadi kita akan nolkan. Supplies, sorry, ini harusnya ini salah, saya akan jadi interest payable, interest payable 0, lalu salaries and wage payable, nah, ini ada account payable. Jadi di sini ekuitas kita ambil dari laba neto, sorry, laba tahan dan modal. Jadi modalnya nol karena ini perusahaan baru. Jadi sekarang kita akan membuat laporan arus kas. Laporan ini sangatlah sakral bagi investor karena investor ingin melihat apakah arus kasnya maksimal atau tidak di bagian operasional. Jadi yang pertama itu dari service revenue dan rent revenue. Lalu dilanjutkan dengan oh, ada dan pendanaan. Ini juga tidak ada. Oh iya, jadi di sini itu kita akan dikurangi kas untuk beban ya. Saya lupa. Jadi ini saya pindahkan terlebih dahulu. Jadi sekarang kita akan taruh beban di sini. Hapus dulu. Dikurangi. Total harus kas operasional.
Tidak ada. Di sini adalah dari totalnya. Jadi ini dia hasil dari video saya hari ini. Semoga dapat membantu kalian semua. Saya Christian Lee, izin pamit undur diri. Maaf jika saya banyak salah kata. Terima kasih.